Erika. Ya, Kak. Oh wow, aku dipanggil kakak, baiklah. Oke, Erika, ini aku bisa bilang apa aku yang mungkin gak pernah ngeliat karya kamu ya, tapi aku selalu lihat profil kamu oke banget gitu loh. This is the first atau mungkin kamu sudah pernah main film atau seri sebelumnya, kira-kira? Makasih udah menjawab. Kalau ngomongin soal karya, ya aku udah banyak karyanya. Mungkin nanti bisa dicekin aja. Pasti dong. Ya, kalau misalnya ngomongin untuk masalah pertamanya, this is my first time film mafia atau mungkin bergenre lebih kayak banyak fightingnya juga, terus juga yang aku suka dari kenapa aku mengambil series ini sangat relate sekali untuk teman-teman, apalagi mungkin di sini ada yang perantau mungkin jauh, nah banyak banget. Susahnya hidup di kota besar, khususnya kota Jakarta itu luar biasa sekali, dan aku pun seorang perantau, dan di sini juga diambil dari kisah perempuan yang memang sering dikucilkan. Mungkin nggak banyak, atau mungkin di sini ada salah satu dari kalian yang pernah masa lalunya disepelekan, direndahkan. Nah, di sini akan mengangkat banyak sekali kisah yang mungkin akan relate dengan kalian, dan mudah-mudahan setelah nonton ini kalian menemukan jawabannya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya sama Erika. 3 karakter, setuju ya? Ada 3 karakter ya. Itu mendalaminya gimana kira-kira? Nah, ini kan bisa dibilang kan the first, tapi Dong dapat peran yang benar-benar yang benang merahnya itu wow banget gitu kan. Dan juga kata aku dengar sebenarnya kayak ada adegan-adegan yang luar biasa manja gitu. Gitu. Kira-kira gimana tuh? Ya, silakan. Oke, ya memang di sini karakterku sangat menarik. Ada beberapa transisi yang memang terjadi di Kiera. Ketika Kiera menjadi sosok perempuan dari kampung, dia menjadi wanita yang sangat polos sekali, benar-benar tujuannya mencari uang, mencari rezeki itu untuk membahagiakan keluarganya, khususnya untuk mamah dan adiknya. Dan juga ketika dia mulai disepelekan oleh orang-orang Jakarta, orang-orang besar ya, dan bisa dibilang teman yang dianggap baik oleh Kiara itu sebenarnya tidak terlalu baik juga, sampai bisa dibilang mungkin banyak juga ya yang sering dijebak atau dijeblosin ke ya di lingkungan yang tidak baik, dan sampai akhirnya dia sudah terlanjur basah dan dia mencoba putar akal sehatnya bagaimana caranya dia tetap bisa bertahan hidup, dan akhirnya dia bertransisi menjadi perempuan yang lebih kuat dari Kiara yang sebelumnya. Dan yang ketiga, Kiara berubah untuk membalas dendamnya kepada orang-orang yang udah nyakitin Kiara. Wow, keren banget ya. Karakternya kuat ya berarti ya di situ ya. Oke, kita ke Gibran Martin boleh? Sebelum kita ke Bapak Bebas nanti ya. Oke, Gibran Martin, ini perannya menjadi kapten. Oke. Nah, menerima peran ini apakah ada pertimbangan atau gimana kira-kira? Ketika ditawarin? Langsung saya terima sih. Langsung terima. Pertama karena butuh duit enggak lah. Aku suka. Jakarta keras. Gak usah nego, udah deal, udah. Dah, ya kan? Demi memuaskan kalian semuanya loh, ya kan? Yang pertama karena saya dengar Pak Jose Purnomo yang mau direct, Yes. jadi saya pengen banget di direct oleh dia. Dan yang kedua, pada waktu saya ngelihat ceritanya itu dark banget dan kayaknya belum pernah nih Gitu. untuk ngambil dalam project kayak gini, jadi emang harus dicoba. Harus dicoba. Oke, berarti untuk mendalami karakter itu apakah perlu riset atau gimana kira-kira? Sebelum mulai syuting atau gimana perjalanannya? Ya kalau kebetulan juga banyak sebelumnya juga di film Saya Patah kan ya banyak teman-teman polisi, jadi nanya gimana cara gestur mereka, cara mereka bertanya, jadi ya sebatas itu sih. Kita satu project waktu itu soalnya. Betul. Keren banget. Oke, tepuk tangan dong, boleh? Yes, aku keren loh ini gitu. Oke. Kenapa mau ambil series ini? Daripada cuma di rumah doang, udah di beban pemerintah nganggur ya gue terima lah, ya kan. Benar-benar. Ini juga ditunggu lagi nih job berikutnya. Tapi maksudnya karakternya gimana kira-kira? Lebih beratkah atau ada perbedaan mungkin dengan beberapa karya-karya sebelumnya? Mungkin karena kan sini aku bisa bilang kan aku baca sinopsisnya agak-agak lebih dark ya kayaknya ya. Pertama kali yang bikin gue tertarik, impress adalah ini jalan cerita. Jalan cerita di sini mungkin ini bercerita tentang Madam Rose, ini bercerita tentang gimana kuatnya seorang wanita
yang bertransisi dari polos sampai akhirnya dia menjadi alpha female untuk menaklukkan teritorinya gitu loh. Nah, tapi di sisi lain yang bikin gue menarik di sini dia banyak konflik-konflik yang seru gitu loh. Perintilan konflik yang seru banget di film ini. Ditambah lagi karakter di sini itu gue sebagai Chandra. Chandra itu adalah seorang bandar narkoba yang memang mungkin juga dihadapkan sama kerasnya ibu kota untuk gimana dia hustling sampai akhirnya dia bisa mendapatkan posisi itu. Nah, yang gue tertarik di sini waktu itu gue selalu tertarik ketika emang gue harus menggali sisi gelap karakter gitu loh. Nice. Karena buat gue menggali sisi gelap itu akhirnya bikin relate, paling enggak penonton jujur sama dirinya sendiri. Oh iya, gue punya ya hasrat seperti itu. Tapi gue gimana juga ketika ada hasrat seperti itu, gue mesti ngendaliin ya. Kalau enggak soalnya akibatnya bla 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 tanpa menceramahi. Karena film serunya gitu. Dengan akhirnya flow-nya sendiri, orang akhirnya gini akhirnya kalau kelakuan kayak gitu ya, gitu loh. Nah itu buat gue sendiri itu hal yang menarik dari Madame Rose. Banyak konflik-konflik yang emang nggak cuma derdor, nggak cuma pakpok, tapi juga di sini antar teman, Madame Rose dengan sahabatnya, Cepu Ardi juga akhirnya bisa, salah bukan Cepu, Kapten Ardi juga akhirnya yang undercover bisa ada konfliknya sendiri. Setiap karakter di sini menemukan konfliknya masing-masing yang menarik buat gue. Ini yang bikin jadi Madame Rose tuh kaya banget. Wow, keren banget, keren. Jadi penasaran banget, jujur ya. Jadi kita nanti bakal ada gala premier buat semuanya. Tapi nih kita mau kasih rekan-rekan media, mungkin Anda semua mungkin ada yang mau bertanya, boleh buat bintang-bintang kita yang ada di sini. Silakan, mungkin ada. Adegan actionnya nggak buat Mbak Erika sendiri? Enak, mungkin boleh diceritain kesulitannya. Terus buat Mas Iwa, setelah saya patah jadi lebih rajin buat ngambil karakter antagonis itu, emang ada keahlian sendiri atau gimana? Kapan lagi? Oke, terima kasih. Kapan lagi pertanyaannya? Oke, kalau ditanya untuk soal adegan fightingnya di sini ada, karena memang yang tadi aku cerita soal transisi perubahan Kiera yang tadinya gadis yang lemah, polos dan tidak bisa berbuat apa-apa, ketika dia merasa sudah waktunya Kiera berubah menjadi orang yang lebih kuat, disitulah adegan-adegan fighting ketika Kiera berubah menjadi perempuan yang lebih kuat lagi, apalagi di waktu-waktu dia mau balas dendam, itu ada beberapa adegan-adegan fighting yang dia akan berantem dengan beberapa case yang ada di sini. Thank you. Oke, terima kasih. Kita ke Iwake, boleh? Tentang antagonis ya. Kenapa selalu memilih setelah saya patah? Mungkin karena saya kalau di dunia nyata terlalu baik orangnya Mas ya. Jadi gue cari keseimbangan gitu di film. Gue nggak asik gitu hidup terlalu baik gitu kan. Gue mesti sisi jahat gue ada di film. Tapi buat gue itu sebenarnya udah gue jawab tadi, menarik untuk menggali sisi gelap satu karakter gitu ya. Karena itu akan jadi tantangan tersendiri buat saya, itu aja. Jadi mungkin emang saya nggak mungkin tampilan komuk kayak gini baik-baik tuh. Orang kita kan suka stigma kan, kita tajemin lagi stigma itu. Emang gue brengsek gitu aja. Terima kasih. Oke, thank you. Baik, kita masih ada waktu, silakan. Dan mafia yang di Madame Rose, mungkin kalau di Madame Rose mafianya keren-keren banget. Iya tuh, pembunuh bayarannya. Tepuk tangan dulu dong untuk mafianya Madame Rose. keren banget. Dan nanti ditonton akan terlihat gimana kerennya para mafia di sini. Bahkan mungkin dari penonton bisa akan lebih support ke mereka gitu, karena keren banget. I see. Ya, Erika silakan. Mungkin kalau ngomongin tantangan pasti banyak banget ya tantangannya. Mungkin lebih ke bagaimana supaya kalian para penonton lebih jelas melihat waktu Kiera merasakan sedihnya dan terpuruknya bisa nyampe ke kalian para penonton. Dan juga ketika Kiera berubah menjadi yang tough, kalian juga bisa merasakan benar-benar gimana Kiera berniat banget membalas dendamnya gitu. Tapi kalau ngomongin perbedaan gangster di luar sama di Indonesia, mungkin Indonesia lebih jago
nipu orang ya, karena kan orang baik kelihatannya baik gitu, padahal nggak baik. Ya sama aja kayak mafia, kelihatannya baik ternyata dia mafia gitu. Ya sama di sini kalian nggak akan bisa tebak siapa yang mafia, siapa yang polisi. Hey. Wow. Oke, Iwake silakan boleh. Iya, perbedaan paling mendasar tadi pertanyaannya, Mas, mafia Eropa, Amerika dengan Indonesia itu paling mendasar ya di sini ya berbahasa Indonesia. Nggak salah. Ya, itu perbedaan bahasa itu paling mendasar soalnya. Ya kultur apa juga ya cara makan apapun segala macam pasti ada gestur-gestur yang membedakan kultur antara luar dan dalam. Tapi mungkin gue rasa secara passion untuk berkuasa, passion mencari shortcut, mencari jalan pintas untuk berkuasanya mungkin ada kesamaan. Tapi mungkin caranya tergantung dari kultur masing-masing itu. Sotoy gue udah kayak antropolog aja. Tapi itu yang ketemuin. Pokoknya pertama perbedaan bahasa itu yang paling penting, Mas. Oke. Oke, silakan. Berikutnya silakan Cantik. Kalau untuk tantangan dan perbedaan buat saya, setuju sama Erika tadi bilang kalau di Indonesia tuh banyak penipunya ya. Apalagi saya sebagai teman lamanya Erika di series ini menipu seorang Erika untuk menipu hidupnya sendiri gitu. Berarti Anda biang keroknya gitu ya. Baik. Oke. Oke, silakan. Halo semuanya, kalau untuk tantangan aku di series ini sebenarnya banyak karena di sini peran aku sebagai ladies company dan aku nggak pernah jadi LC. Jadi aku harus mendalami LC itu seperti apa, cara menjamu tamunya seperti apa. Jujur, bagus. Aku senang sama Terus habis itu aku juga banyak adegan berantemnya sama Mbak R, tapi menurut aku beradu acting sama Mbak R itu adalah hal yang paling enak karena Mbak R tuh orangnya care banget, perhatian banget, dan edukasinya banyak banget buat aku. Jadi senang banget bisa ada di series ini. Wow. Oke, sebentar. Oke, tadi kan perannya jadi LC ya. Oke, ada sempat survei dulu atau gimana gitu lu mungkin gak? Sebelum syuting gitu. Aku lebih lihat dunia kota aja sih di YouTube gitu kayak LC gitu. kota gitu aja sih. Tapi kata-kata LC kamu Oh ngomong ke sama aku. diajarin. Oh gitu. Gitu. Kita memang satu masa yang sama sih waktu itu sih. Oke, baik. Oke, tepuk tangan ada. Oke, Mas Agung mungkin boleh jawab perbedaan mafia di Indonesia sama di luar negeri. Mungkin sempat maksudnya risetnya sampai ngobrol gitu sama napi terorisme dan nah kalau di sini jadi gembong narkoba juga sampai risetnya sampai ke sana juga nggak sih? Kamu mancing kamu mancing masa lalu saya kamu. Nggak apa-apa. Gitu. Terus yang kedua untuk bayar kan ada adegan actionnya gitu ini banyak cederanya nggak sih sama di lokasi dan sempat juga ada berita ada adegan ranjang bertiga juga sama Gibran sama Masing-masing. oh ya yang itu kan bertiga ya walaupun skemanya gantian atau bareng-bareng kita nggak tahu belum nonton ya kan sama Bang Iwa itu gimana gitu untuk ngebangun chemistry-nya. Thank you. pertanyaannya 17 tahun ke atas gitu ya. Berdua, bertiga, ini agak rancu nih kayaknya nih. Iya benar-benar. Silakan mungkin Iwake boleh jawab. Tentang apa perbedaan riset gimana teroris atau gimana emang akhirnya kejahatan melalui narkoba dan mafia dan sebagainya. Apa ya kalau di sini mungkin ya tinggal lihat kaca spion, lihat masa lalu. Enggak. Artinya gue di sini gue lebih banyak nonton film-film mafia, baca novel-novel tentang mafia gitu loh. Jadi di situ gue coba untuk dapetin karakter dan mungkin ada beberapa yang karena di sini kan Chandra ini ceritanya kan dia Hokkien ya. Hokkien tuh Chinese Hokkien yang emang dialeknya semuanya emang perlu untuk gua tajemin di sini. Terus ya paling di situ aja tentang perbedaan. Makanya gini, yang gue suka adalah ketika membuat beda jahat dari satu film ke film yang lain. Buat gue jahat nggak bisa digeneralisir, tiap orang pasti jahat tuh variatif macam-macam. Penyebab orang jahat kayak misalnya si Chandra ini sendiri, kenapa dia jadi seperti ini? Karena emang dulunya dia juga dilecehin, dikecilkan sama orang. Ketika emang sampai akhirnya dia mencapai satu posisi seperti itu, dia yang balik untuk
melecehkan orang gitu loh. Jadi emang ada beberapa yang emang akhirnya gue coba tarik lebih ke kejiwaannya aja sih, lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, thank you. Erika silakan. Oke, ngomongin soal adegan fighting, Tuhan nggak ada. Cuman memang banyak biru-biru, badan tuh biru-biru karena kan ada beberapa yang aku memilih untuk tidak pakai alas, matras dan lain-lain, dan kita semua di sini nggak ada yang pakai stand in. Jadi memang waktu beradegan berantem sama Dame juga ya kita sama sekali nggak pakai. Ya yang ada aja di situ ada bantal, kita taruh bantal supaya nggak kena lantai gitu. But so far seru banget ya. Dan juga kalau ngomongin adegan tadi apa bertiga, ranjang bertiga, bagian mana yang kamu pengen tahu? Biar aku jelasin. Bagian ranjang bertiganya. Kalau ngomongin soal sex scene, memang ada itu aku tambahin ya, nggak bertiga, berempat nih sama sebelahnya. Jadi memang ramai. Cuman yang itu nggak sempat, nggak kejadian ya, udah keburu dipergokin. Jadi ada sama Kang Iwa juga, ada sama Gibran juga, sama Topas juga. Cuman kayaknya kalau aku ya ngejalaninnya lebih merhatiin para laki-laki ini, kebetulan demam ya. Partnya harinya berbeda, tapi nggak tahu penyakitnya bisa sama. Kaywa tiba-tiba seharian demam, dia juga seharian tiba-tiba demam. Aku nggak ngerti kenapa. Yes, dia sampai minum Panadol terus minta pulang dulu sebentar. Ngapain pulangnya? Ya biasa ya. Sampoan dulu. Terus Kang Iwa juga padahal udah disemangatin sama istrinya kan? Iya benar. Kamu harus tunjukkan pesonamu gitu kan ya. Tapi ternyata malah semakin grogi. Paling itu aja sih, seru banget. Ya, udah gak sabar lah nontonnya ya. Mudah-mudahan bisa menghibur kalian semua di sini dan bisa menjawab kalian semua. Oke, wow, tepuk tangan dong buat